dorongan dari Kejagung juga bahwa pemberantasan korupsi ini di satu sisi kita melihat keberanian dari Presiden untuk merantas korupsi. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel Aktual TV. Untuk kali ini saya sangat mengapresiasi terhadap kinerja Bapak Prabowo Subianto yang seperti yang kita ketahui bersama untuk akhir-akhir ini yang ramai diperbincangkan adalah tentang mega korupsi di tubuh Pertamina. Sebelumnya, pada tahun-tahun sebelumnya, mafia-mafia migas ini sudah banyak, tapi para pemerintah itu enggan untuk memegang atau untuk menyentuh terhadap mafia-mafia migas ini. Tapi dalam pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, dia tidak pandang bulu, maupun itu siapa, maupun itu dia macan gaung kayak di lapas oleh Bapak Prabowo Subianto. Karena seperti yang kita ketahui, Bapak Prabowo Subianto tidak pernah takut melawan siapapun saja. Oke, langsung saja mari kita simak ya videonya. Seperti apa pernyataan dari profesor ini. Rumahnya digerebek. Nah, itu saya kira prestasi tersendiri itu, Prof. Iya. Nah, bagaimana pandangan Prof ini? Ya, saya rasa adalah bahwa di satu sisi kan Prabowo selalu mengatakan bahwa dia akan memberantas korupsi ini. Bahwa ada beberapa yang terakhir ini temuan-temuan yang memang cukup fantastis, ya khususnya di migas. Di migas ini sebetulnya bukan hanya korupsi, Mas. Masalahnya adalah ini penipuan terhadap produk yang harusnya Pertamax lalu memakai Pertalite. Ini kejahatan yang jauh Dari lebih besar. Dioplos dari Pertalite, dioplos menjadi Pertamax. Ini bagaimana dengan mesin-mesin yang rusak di situ gitu. Dan sudah direkayasa. Iya, jadi kan rusak. Jadi ada yang mesinnya terus tiba-tiba nggak bisa. Ini karena kan RON-nya itu kan. Dan nilainya besar sekali ya, 193 triliun ya. Iya, gila, iya. Karena itu berlarut-larut. Kita tinggal lihat saja selisih dari Pertalite ke Pertamax berapa. Ini kan tinggal ditambahin aditif aja kan untuk dijadikan RON 92 gitu. Nah ini selisihnya berapa gitu. Nah ini suatu prestasi sendiri bahwa ini bisa terbongkar. Karena ini sebenarnya berjalan sudah lama. Kejaksaan Agung mengatakan 2018 sampai 2023 angka segitu, Mas. Tapi saya tidak percaya kalau itu baru di 2018 gitu Pak. Sebelumnya juga udah pasti ada gitu kan sudah. Tapi memang sebelumnya apakah itu BBM juga yang dioplos itu terlalu jauh. Kalau Pertalite kan kita melihatnya setelah ada 2016 ya, setelah premium dihapus kemudian timbul Pertalite. Kemudian Pertalite ya karena ada RON 90 mereka Pertamax-nya dipakai itu. Sebelumnya ini juga ada beberapa dorongan dari Kejagung juga bahwa pemberantasan korupsi ini di satu sisi kita melihat keberanian dari Presiden untuk merantas korupsi. Tapi di lain sisi juga ini banyak yang menyoroti. Kan kita harus berimbang, Mas. Jangan kita bilang oke di satu sisi ini baik. Tapi bagaimana kasus-kasus yang sekarang beredar di masyarakat tapi kok didiamkan, bahkan ada di lingkarannya. Nah ini sebetulnya seperti apa tuh misalnya? Nah misalnya karena yang sudah ada yang beredar, bagaimana dengan kasus beberapa menterinya kan gitu. Yang satu yang sudah menerima uang, Menteri Menpora dulu ya, udah minta uang 27 miliar. Ini bagaimana? Jadi apakah dengan kedekatan kekuasaan ini tetap bahwa dia itu terproteksi? Kan gitu kan, ada beberapa menteri lah ya nggak perlu disebutkan, kita satu sama tahu kalau ada yang politik sprindik kan, Anda mundur kan gitu kan, kalau nggak dijadikan penyidikan gitu, ditangkap. Nah seperti kayak gitu Mas. Nah ini menurut saya jauh lebih besar daripada kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan yang ada di migas ini. Karena migas ini ya memang ada benarnya, tapi ada yang skeptis juga Mas. Ya jangan-jangan ini mau beralih menjadi nanti pemain lain lah gitu kan. Ganti pemain kan gitu kan. Karena pemberantasan ini
masyarakat melihat masih belum benar-benar utuh gitu. Karena dia lingkarannya itu di lingkaran Prabowo ini masih banyak tercium hal-hal yang seperti berbau korupsi itu masih ada gitu, yang tidak tuntas gitu. Jadi saya rasa ini harus benar-benar dijalankan, dilaksanakan secara konsisten pemberantasan korupsi ini. Ya, memang sih kalau orang mengambil bandingannya dengan Putin ataupun Xi Jinping, itu masih jauh ya. Masih jauh. Ya, kalau dia udah orang dekatnya pun begitu memang sudah terbukti itu langsung kok dipecat dan hukuman mati kok. Salah satunya partnernya Surya Paloh itu Sampa yang membangun Indonesia One itu. Itu sudah dihukum mati sama Xi Jinping karena ada kesalahan korupsi penggunaan uang. Apa? Sonagol. Namanya kan Sampa orangnya, tapi PT-nya itu Sonagol. Dan juga itu yang Bank Indonesia Bank Sentral. Kan terkorupsi itu juga kan tidak ada ampun juga gitu. Bank sentralnya China. Tapi kita ada sedikit harapan karena kan kata Hasim Coyo Hadikusumo, Prabowo ini adalah pengagumnya Deng Xiaoping kan. Kan pembersihan korupsi di Cina itu kan diawali dengan langkah-langkahnya Deng Xiaoping sebagai sekjen Partai Komunis ya. Dan itu unik Mas memang. Deng Xiaoping satu-satunya sekjen Partai Komunis yang tidak mau menjabat presiden. Itu luar biasa. Jadi dia memikirkan rakyatnya. Harusnya ketua-ketua umum partai ini ada yang tidak mau menjadi menteri. Karena ingin bagaimana memberantas korupsi di lingkungannya, di partainya dan di luar partainya. Itu baru keren ya. Nah, jadi kita tunggu Mas. Pak Antoni bikin partai politik. Kan nanti tinggal 0% itu thresholdnya. Bisalah lahir partai-partai yang memang seperti Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Siap. Ya, saya rasa itu yang kita harus harus suarakan terus itu. Oke, seperti itu ya pemirsa pernyataan dari Prof. Antoni tentang mega korupsi di tubuh Pertamina ini. Ini merupakan satu hal yang harus diapresiasi dari pencapaian Bapak Prabowo Subianto telah membongkar atau melibas mega koruptor yang ada di dalam tubuh Pertamina seperti itu ya. Semoga keluar atau ada perintah atau bisa Bapak Prabowo Subianto itu bisa memberikan kebijakannya tentang bagaimana hukuman yang setimpal terhadap para koruptor di Indonesia yang sudah merugikan terhadap rakyat Indonesia seperti itu ya. Kalau bisa dihukum mati saja ya pemirsa. Para koruptor ini harus dihukum mati saja biar kapok semua orang-orang yang ingin melakukan korupsi seperti itu ya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini ya pemirsa. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf yang tidak atasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.